Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi katsirin ni'mat wa akramana bit taqwa wal ma'rifat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi syafi'il ummat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa ashabihi aqwaqadri wa miqdarihil alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal muhtaramin, pada para jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah, amin, dan senantiasa kami muliakan, amin ya Allah, dan juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah biqaulina hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan baik terhadap kita sekalian dengan takdirnya dan juga memberikan nikmat yang sangat besar terhadap kita sekalian sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pada hari ini, terutama juga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu bertolabul ilmi. Karena yang dikatakan tolabul ilmi itu adalah fardhatun, sangat-sangat fardu bagi kita sekalian sebagai orang yang Islam. Kata Rasulullah, fardhatun, bukan hanya fardhatun, tapi fardhatun, sangat fardu. Fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, atas semua orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Ditambah lagi minal mahdi ila lahdi, dimulai dari kita dari buayan atau mungkin dari timang-timangan sampai kita masuk ke liang lahat, itu sudah diwajibkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, untuk senantiasa mencari ilmu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai gudangnya ilmu itu saja senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan supaya diberi tambahan ilmu setiap harinya dengan berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kami, berikanlah aku tambahan ilmu, dan berikanlah kami kefahaman dengan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Karena dengan kefahaman itu kita sekalian akan melaksanakan daripada ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Karena ilmu yang kita amalkan itu adalah merupakan ilmu yang sangat-sangat kita
berarti ibarat pohon adalah pohon yang bisa berbuah dan bisa kita memanfaatkan buahnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah olehnya beribadah kepada Allah dan juga senantiasa istiqomah olehnya kita bisa melaksanakan atau menambahkan dan mengikuti acara-acara majelis ilmu atau thalaqul ilmi. Dengan begitu kita sekalian bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kita sangat-sangat dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa manjakan Allah kepada kita sekalian, memanjakannya Allah kepada kita sekalian, yaitu bahwa Allah tahu dengan karakter kita, tahu dengan sifat-sifat kita sebagai hamba Allah dan umat Muhammad, yang mana waktunya jikalau untuk beribadah itu sangat sempit dan juga umurnya pendek-pendek, ya. Di antara kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu itu sangat pendek, sangat jauh bedanya. Dulu sampai Nabi Nuh alaihi salam sampai ratusan tahun atau bahkan sampai 700 tahun itu Nabi Nuh dan para umatnya. Ya, juga Nabi Ibrahim juga diberikan waktu yang sangat, umur yang sangat panjang. Bahkan Nabi Adam pun demikian diberikan umur yang sangat panjang. Namun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan umur hanya 63 tahun. Dan umatnya pun gak beda jauh dengan Rasulullah. Hadratus Syekh Romo Kiai Mustoli Badawi, guru kita di Kesugihan, juga meninggalnya dengan umur 63 tahun. Dan kebanyakan itu antara 60 sampai 70. Adapun yang mendapatkan bonus sampai ratusan tahun itu jarang sekali. Ya, sampai 80, 90 itu jarang. Rata-rata di antara 60 sampai 70. Bahkan ada yang baru 50 sudah diambil oleh Allah dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tahu dengan karakter kita, tahu dengan sifat-sifat kita. Olehnya ibadah itu sangat-sangat dihargai dan bahkan diberikan waktu yang sangat-sangat berharga jikalau kita laksanakan untuk beribadah. Bahkan kita diberikan, bahkan dicontohkan atau diistimewakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 bulan yang istimewa. 3 bulan yang istimewa berturut-turut, bahkan diabadikan dalam doa Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa
والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى صل على Muhammad. Walaupun secara syariatnya atau mazhurnya populernya puji-pujian ini yaitu dengan dilakukan, ya ini pinternya para ulama, pinternya para kiai kita, agar kita sekalian bisa menghafal dan mengamalkan daripada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking pentingnya 3 bulan, yaitu bulan Rajab, bulan Syaban, sehingga kita bisa masuk bulan Ramadan. Rasulullah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berkatilah kami. Di sini pakai nun mutakalim ma'al ghair, atau permohonan yang secara jamaah, permohonan yang secara bersama-sama, bukan permohonan secara pribadi. Jaluk bodewek niku mboten. Bahkan Rasulullah mohon untuk semua. Allahumma barik lana ya Allah, berkatilah kami fi Rajaba wa Sa'ban, di dalam bulan Rajab dan di bulan Sa'ban. Lah kenapa Rasulullah mengistimewakan di bulan Rajab serta di bulan Sa'ban? Mohon diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa sampai ke bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu sangat-sangat istimewa bagi kita sekalian sebagai umat Islam. Dan bagaimana yang namanya berkah? Ya, kenapa harus diberkahi di bulan Rajab, dan apa yang namanya berkah? Ya, yang namanya berkah yaitu meningkat kebaikannya. Ya. Kalau harta yang diberkahi berarti harta itu banyak yang digunakan untuk berbuat baik, banyak yang diinfakkan, banyak yang disedekahkan, banyak yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur yang diberkahi, ya Allah, mohon diberkahi umur kami. Allahumma barik lana, Allahumma barik li fi umri, ya Allah berkailah dalam umurku. Berarti umur yang diberkahi oleh Allah semakin tua semakin baik, semakin menunduk, semakin tambah kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Dan berarti ini umur yang diberkahi. Dan diberkahi di dalam bulan Rajab ini bisa ditandai, ya, bisa ditandai, bisa diketahui bagaimana kok priwe nang bulan Rajab kira-kira dia bulan yang diberkahi atau enggak. Kita bisa melihat daripada peningkatan kita. Kira-kira di bulan Rajab dan bulan Syaban ada peningkatan enggak dalam ibadahnya? Yang jamaahnya dulunya masih jarang-jarang, hanya ketemu maghrib sama subuh, seumpamanya duhur asar, maghribnya duhur asarnya kosong. Tapi begitu bulan Rajab kita sudah mulai nikah, tambah lagi duhur sama asarnya kita kerjakan, berarti ini sudah mulai mendapatkan berkah. Karena jikalau kita sudah mulai di dalam bulan Rajab dan di bulan Syaban untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu nanti masuk bulan Ramadan sudah tidak canggung lagi, masuk ke masjid juga biasa. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah,
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, angkat tangan kita. Karena apa? Orang yang mengangkat tangan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam hadis kursinya, jikalau orang yang mengangkat tangan untuk memohon kepadaku dan setelah diturunkan kok tidak mendapatkan ijabah, kata Allah, Allah itu malu kepada hambanya yang sudah memerintahkan untuk berdoa kok malah sudah melaksanakan berdoa kok tidak mendapatkan apa yang dimohonkan atau mendapatkan ijabah dari Allah. Kata Allah itu malu. Maka supaya kita mendapatkan ijabah ud'uni astajib lakum, maka sering-seringlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Dan untungnya orang yang mau berdoa pernah mengajukan permohonan, itu berarti ada harapan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih nanti di bulan di malam nisfu Sa'ban. Ya, kalau kami ya mengikuti para ulama yang terdahulu atau santri-santri dahulu juga tidak lepas dengan syariat-syariat atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya malam nisfu Sa'ban, maka pada melaksanakan ibadah pas nisfu Sa'ban ada yang melaksanakan pada maghrib, yaitu sholat 2 rakaat, lalu mengerjakan ibadah membaca surat Yasin. Berapa kali, Bu? 3 kali. Alhamdulillah, berarti udah paham. Berarti tinggal melaksanakan besok malam minggu dilaksanakan. Akan lebih panjang lagi, boleh malamnya dilanjut dengan permohonan atau sholat sunnah, boleh. Karena ini adalah malam yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih memuliakan bulan malam nisfu Sa'ban, yaitu dengan melaksanakan sholat khair. Iya, ada sholat khair dan namanya jeneng itu sholat khair. Sholat khair itu gimana? Sholat khair itu sampai 100 rakaat, ya, 100 rakaat, yang setiap rakaatnya itu membaca surat Ikhlas sampai 10, ya, sampai 10, dan pelaksanaannya yaitu setelah jam 12 ke sana. Itu. Ya, kalau di pesantren dulu kami selalu istiqomah melaksanakan itu, mengikuti daripada imam kita yaitu Hadratus Syekh Romo Kiai Mustoli Badawi. Romo Kiai Mustoli Badawi juga mengikuti Syekh kita Rabbul Bina yaitu Mbah Badawi Hanafi, dan para kiai para ulama terdahulu itu banyak sekali yang melaksanakan sholat khair. Podo kuat mulane orang-orang dulu pada menjadi orang-orang yang betul-betul taqarrub, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan kata-katanya yang enggak begitu fasih tapi fasih. Ya, cuma membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk ngobati meripat belekan, itu meripat mata belekan sembuh. Ya, ya, dengan cuma bacaan ya kayuku ya kayuku, enggak fasih. Nah, tapi orang-orang terdahulu yakinnya dan juga sering melaksanakan prihatin, melek bumi, yang juga sering puasa. Nah, kalau orang sekarang ya kiai sekarang termasuk saya diminta air untuk anak panas malah jadinya film. Karena kurang prihatinnya. Iya, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, dan di situ dianjurkan
untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada proposal yang diajukan kepada Allah, proposal permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasa dilaksanakan oleh para santri dan para kiai terdahulu dan diikuti santri-santri sekarang juga, yaitu dengan membaca surat Yasin 3 kali dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan, pertama mohon kepada Allah diberikan umur yang panjang dan berkah, sehat walafiat. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sangat-sangat yang sangat-sangat yang kita butuhkan, kebutuhan kita yang sangat-sangat vital itu termasuknya. Ya, sangat-sangat kita butuhkan mempunyai umur yang panjang, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Yang kedua, memohon atau proposal yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agar diberikan rizki yang melimpah, yang banyak, yang barokah, halalan thayyiban. Untuk apa lagi? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa rizki yang halalan thayyiban? Ya, banyak sekarang orang yang mendapatkan rizki banyak, rizkinya melimpah, makanan yang enak-enak sudah tidak bisa menikmati. Karena apa? Sudah gak thayyib lagi. Ya karena kita akan bagaimana enaknya remplah, wah masya Allah, tapi begitu itu sudah nggak bisa dikonsumsi lagi, itu sudah nggak thayyib. Yang kita mohon rezeki yang datang kita bisa menikmati atau yang thayyib. Untuk selanjutnya, ini yang sangat-sangat kita butuhkan agar diberikan ketetapan iman dan Islam. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.